Bismillahirrahmanirrahim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera kepada semua dosen, semua guru, dan pendidik-pendidik yang ada di seluruh tanah air. Pepatah mengatakan, tak kenal maka tak sayang. Dosen yang tak dikenal mungkin karena jarang mengajar. Maka untuk menyampaikan mata kuliah yang akan diajar, perkenalkan, saya Hikmah Elia, dosen yang berhomes pada program studi Agroekoteknologi di Universitas Lambung Mangkurat. Di program studi Agroekoteknologi, saya mengampu beberapa mata kuliah, baik itu di semester ganjil maupun di semester genap. Adapun di semester ganjil berupa teknologi benih dan bibit tanaman, bioteknologi pertanian, budidaya padi dan jagung, teknologi produksi tanaman obat, dan penulisan karya ilmiah. Adapun di semester genap yaitu rancangan percobaan dan metode penelitian. Di sini saya akan menyampaikan tentang mata kuliah teknologi benih dan bibit tanaman. Saya mengampu mata kuliah di semester ganjil. Salah satunya adalah teknologi benih dan bibit tanaman. Adapun CPMK atau capaian pembelajaran mata kuliah teknologi benih dan bibit tanaman merupakan turunan dari capaian pembelajaran lulusan program studi agroekoteknologi, yaitu yang pertama, mampu menerapkan IPTEX di bidang teknologi benih dan bibit tanaman berdasarkan prinsip pertanian berkelanjutan, baik yang bersifat modern ataupun kearifan lokal. Kemudian selanjutnya, yaitu mampu mengidentifikasi, menganalisis, dan menyelesaikan masalah-masalah teknologi benih dan bibit tanaman secara mandiri maupun berkelompok. Teknologi benih dan bibit tanaman merupakan mata kuliah wajib pada program studi Agroekoteknologi Universitas Lambung Mangkurat pada semester ganjil. Tepatnya ada di kurikulum semester 5. Dengan jumlah SKS sebanyak 3 SKS, yaitu 2 SKS teori dan 1 SKS praktikum. 1 SKS teori itu terdiri dari 50 menit tatap muka dan 110 menit tugas mandiri. Sehingga karena Tekben itu 2 SKS teori, dia setiap minggu perkuliahan teknologi benih bibit tanaman dilaksanakan 100 menit tatap muka dan ada tugas mandiri selama 220 menit. Sedangkan praktikum biasanya dilaksanakan di laboratorium produksi jurusan agroekoteknologi berkaitan dengan uji daya berkecambah benih dan pengujian-pengujian lainnya yang relevan dengan teori yang telah diajarkan. Adapun pokok bahasan pada mata kuliah teknologi benih dan bibit tanaman terdiri dari yang pertama kita akan mempelajari konsep dan fisiologi benih. Di sini akan disampaikan pengertian benih berdasarkan undang-undang, batasan-batasan benih, struktur benih, viabilitas dan vigor benih, proses pemasakan biji sampai kepada proses-proses perkecambahan benih. Di sana juga nanti kita akan mempelajari tipe-tipe perkecambahannya. Kemudian dilanjutkan dengan dormansi benih. Dormansi benih, di sini mahasiswa akan mengetahui tentang pengertian dormansi, tipe-tipe dormansi, faktor penyebabnya, dan cara memecahkan dormansi tersebut. Kemudian selanjutnya benih bermutu dan deteriorasi. Di sini kita akan menyampaikan bagaimana kriteria benih bermutu dan bagaimana
pencegahan, upaya pencegahan atau faktor-faktor juga yang mempengaruhi kemunduran benih. Kemudian selanjutnya adalah teknologi produksi benih. Teknologi produksi benih di sini menyampaikan tentang proses produksi benih dari semai, dari dia panen dulu, kemudian disemai, kemudian menjadi benih yang baru lagi. Kemudian dilanjutkan dengan penanganan dan penyimpanan benih. Di sini kita akan mempelajari tentang jenis-jenis penyimpanan benih, bagaimana penyimpanan benih, bagaimana pengemasan benih, faktor-faktor yang mempengaruhi penyimpanan dan juga pengemasan benih itu. Kemudian yang terakhir adalah pengujian dan sertifikasi benih. Di sini kita akan memaparkan tentang pentingnya pengujian benih, bagaimana pelaksanaannya, bagaimana pengambilan contohnya, bagaimana juga peranan sertifikasi benih, bagaimana persyaratan-persyaratan sertifikasi benih, implementasinya di Indonesia, sampai kepada pemasaran benih yang bersertifikasi. Untuk mendukung dalam mempelajari materi-materi yang disampaikan, kita memberi referensi atau rujukan kepada mahasiswa berupa buku-buku teks dan ada juga buku ajar berupa modul. Ada yang dari tahun 2002 sampai 2005 yang yang agak lama, tetapi ada yang up to date seperti dari Prof. Dr. Insinyur Satria Ilyas dan Ibu Eni Widiati. Dan juga ada modul ajar yang saya buat karena kebetulan saya di bagian konsep dan fisiologi benih. Sistem pembelajaran pada mata kuliah teknologi benih dan bibit tanaman sama dengan halnya mata kuliah yang lainnya dilakukan dengan blended learning. Itu berupa pembelajaran sinkronus maupun asinkronus. Pembelajaran sinkronus dilakukan dengan tatap muka. Tetapi pada masa pandemi tentu ini dilakukan dengan tatap maya melalui video conference, baik itu berupa Zoom maupun Google Meet yang biasa digunakan. Mungkin ada beberapa yang lain, tetapi umumnya di teknologi benih bibit tanaman di program studi agroekoteknologi menggunakan Zoom atau Google Meet. Tatap muka atau tatap maya itu dilakukan dengan penyampaian materi dengan berinteraksi secara aktif kepada mahasiswa lewat tanya jawab, lewat diskusi, baik itu secara spontan maupun diskusi yang terencana. Biasanya bahan diskusi diperoleh berupa metode problem based learning ataupun studi kasus. Adapun pembelajaran asinkronus dilakukan dengan pemberian materi pada LMS. HDU Universitas Lampung Mangkurat memiliki sistem informasi terintegrasi bernama Simari yang di dalamnya terdapat aplikasi e-learning yang dilengkapi berbagai fitur dalam mendukung pembelajaran asinkronus. Biasanya dosen akan memposting file atau tautan atau bahan-bahan lainnya untuk pembelajaran yang berkaitan dengan pokok bahasan, khususnya mata kuliah teknologi benih dan bibit tanaman. Kemudian pada e-learning tadi juga dapat dilakukan umpan balik oleh mahasiswa melalui forum diskusi, kuis, penugasan. Penugasan bisa mereview jurnal, bisa meringkas beberapa materi pada buku-buku yang internasional yang sudah akurat untuk mendapatkan gambaran teknologi benih dan bibit tanaman. Dalam setiap proses pembelajaran, tentu hasil akhirnya selalu ada monitoring dan evaluasi. Kenapa monitoring dan evaluasi diperlukan? Yaitu untuk mengukur tingkat keberhasilan capaian pembelajaran mata kuliah yang telah disusun pada setiap mata kuliah.
Monitoring dan evaluasi pembelajaran pada mata kuliah teknologi benih dan bibit tanaman berupa hasil penugasan individu maupun kelompok secara terstruktur. Baik itu tugas di dalam kelas maupun di luar kelas. Yang juga ada praktikum karena ada satu SKS berupa praktikum tadi, kemudian ujian tengah semester dan ujian akhir semester. Bagi mahasiswa yang memperoleh nilai belum memuaskan, maka dapat diberikan kesempatan untuk mengulang pada ujian tengah semester maupun pada ujian akhir semester dengan catatan memenuhi kehadiran minimal. Adapun tujuan dari monitoring dan evaluasi di tengah semester untuk memperbaiki proses pembelajaran paruh waktu terakhir kuliah, baik bagi mahasiswa maupun dosen dalam penyampaian materi dan proses pembelajarannya. Sedangkan monitoring dan evaluasi di akhir semester ditujukan untuk perbaikan di tahun berikutnya, sehingga dosen bisa memperbaiki bagaimana cara pembelajaran, proses pembelajaran, materi yang disampaikan, dan lain sebagainya. Adapun proporsi penilaian dalam mata kuliah teknologi benih berupa tugas 20%, praktikum 30%, ujian tengah semester 20%, ujian akhir semester 20%, dan keaktifan dalam perkuliahan 10%. Baiklah, demikian pemaparan tentang mata kuliah Teknologi Benih dan Bibit Tanaman yang saya ampu di program studi Agroekoteknologi Universitas Lambung Mangkurat. Saya ucapkan mohon maaf apabila ada kesalahan dalam pemaparan maupun penyajian, dan jangan lupa like video ini dan subscribe channel saya kepada rekan-rekan semua bila video ini memberi manfaat. Akhirul kalam, saya ucapkan alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat selalu.